Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farhan Ibnu Akbar dari kelas TKMD Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Teknik Komputer. Nah, masih dengan mengerjakan tugas rangkaian elektronika, kali ini kita akan membahas tentang rangkaian transistor. Nah, pengukuran transistor bipolar. Pengukuran transistor bergantung pada fakta bahwa transistor bipolar dapat dianggap terdiri dari dua buah dioda back-to-back dengan melakukan pengukuran pada dioda antara basis dan kolektor, serta basis dan emitor transistor menggunakan multimeter analog. Maka kita dapat memastikan bahwa transistor tersebut dalam keadaan baik atau tidak sesuai kaidah pengukuran transistor. Nah, pada saat menguji transistor, resistansi antara kolektor dan emitter harus bernilai tinggi pada saat rangkaian basis terbuka. Pengukuran dasar sebuah transistor menggunakan multimeter analog untuk mendapatkan pembacaan dari transistor bipolar. Apakah berjenis NPN atau PNP? Sangatlah mudah. Bahkan beberapa multimeter memiliki fungsi pengujian transistor built-in. Anda cukup masukkan transistor ke soket pada multimeter dan atur meteran ke mode yang benar. Nah, kita langsung saja masuk ke pengertian dari transistor bipolar. Nah, transistor bipolar adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Bipolar berasal dari kata bi yang artinya dua dan kata polar yang artinya adalah kutub. Transistor bipolar juga sering disebut juga dengan singkatan BJT yang kepanjangannya adalah bipolar junction transistor. Jenis-jenis transistor bipolar itu ada dua, yakni transistor NPN adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari kolektor ke emitter. Nah, kalau transistor PNP adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitter ke kolektor. Nah, singkatnya, transistor NPN adalah transistor yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif, sedangkan PNP adalah transistor bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif. Nah, saya rasa jelas. Nah, fungsi transistor. Fungsi transistor itu yaitu penyearah, sebagai penguat tegangan dan daya, sebagai stabilitas tegangan, sebagai mixer, sebagai osilator, dan sebagai switch atau pemutus dan penyambung sirkuit. Nah, kestabilan tegangan DC, sebuah unit satu daya sangat bagus dan dapat disesuaikan tegangan outputnya dapat dibangun hanya dengan menggunakan beberapa transistor dan beberapa komponen pasif lainnya. Nah, ini contoh rangkaian di bawah ini menyediakan pengaturan beban yang baik. Arus maksimumnya tidak lebih dari 500 mA, cukup untuk sebagian aplikasi. Nah, kita langsung ke rangkaian alarm hujan. Rangkaian ini dibangun hanya dengan dua transistor sebagai komponen aktif utama. Konfigurasi dalam bentuk pasangan Dorlington standar yang meningkatkan kapasitas amplifikasi arusnya secara besar-besaran. Tetesan hujan atau tetesan air yang jatuh dan menjembatani pangkalan dengan suplai positif sudah cukup untuk memicu alarm. Nah, kita langsung masuk ke kegiatan praktikum. Nah, langkah percobaan. Rangkailah peralatan percobaan sesuai dengan gambar pada software simulasi elektronik. Nah, kita disuruh untuk merangkai seperti rangkaian ini dan software simulasi elektronik yang kita gunakan yaitu seperti biasa, yaitu software Proteus. Nah, kita sudah ada di software Proteus. Kita lihat bahan-bahan yang dibutuhkan itu software simulasi elektronik, multimeter 2 buah, DC power supply 2 buah, transistor BD39 1 buah, RC10K 1 buah,
dan 330 ohm 1/4 watt satu buah. Nah, kita langsung saja merakit. Kita menggunakan sel, taruh di sini, dan resistor, AC ammeter untuk menghitung IB, terus PD 139 taruh di sini. Kita geser ke bawah sedikit dulu, terus resistor tadi di sebelah sini. Terus AC ammeter lagi untuk menghitung IC. Nah, terus kita menggunakan sel lagi karena di gambar tadi itu ada 2 sel atau DC power supply. DC power supply 2 buah, yang ini dengannya PBB dan PCC. Nah, kita lanjut. Terus kita hubungkan Nah, kita ganti di sini PBB dan di sini PCC. Kita di sini kasih IB dan jangan lupa ganti ke miliampere. Terus di sini IC dan ganti juga ke miliampere. Terus oke. Nah, yang diperintahkan kita untuk mencari yaitu nih, PCC, IB, IC, PBE, PCE. Nah, berarti karena kita disuruh mencari tegangan, berarti kita menggunakan DC voltmeter sebentar, dan kita lihat dulu. PCC itu sudah diketahui yang ini. Terus PBE itu berarti kira-kira kabelnya tersambung dari sini ke sini, dan PCE itu kira-kira kabelnya tersambung dari sini ke sini. Nah, kita langsung coba rakit. Kita menggunakan DC voltmeter. Kita hapus dulu ini. Nah, kita hubungkan untuk PBE. Tadi di sini. Nah, terus untuk PCE karena di sini kita ganti dulu menjadi 0 karena kita belum, di sini masih kita disuruh untuk mencarinya. Salah. Nah, di sini belum. Nah, di sini kita belum mengetahui nilai PCC berapa, jadi kita tulis 0 saja. Dan terus kita bukan ini ke sini dan ke sini. Nah, kita beri nama dulu ini untuk mencari PBE. Oke. Ini PCE. Oke, dan ini PCC. Oke. Nah, anggap ini saja sebagai PCC.
Terus di sini tadi yaitu nilainya 330 ohm, kita ganti 330. Oke, dan di sini tetap 10k yang ini. Nah, kita langsung masuk ke tabel yang diketahui yaitu PBB, berarti yang kita ganti terus center itu PBB. Nah, saya sudah membuat tabelnya. Nah, kita langsung masukkan pertama itu 0 tegangan, 0 volt. Nah, kita jalankan. Nah, hasilnya itu semuanya 0. Kita hentikan dan kita tulis lebih dahulu 0 0 0 0 0. Nah, kita langsung ke 0,2 volt. Kita jalankan. Nah, PBE itu nilainya 0,20, PCE 0,2, PCC 0,02, dan IB dan I0 0. Kita ganti PBE, salah, PBE kita ini dulu 0, IB sama dengan 0 dan sama dengan 0. Terus PCC tadi PCC 0,02, PCE juga 0,02, dan PBE 0,20, CE 0,02, PBC juga 0,02, dan PBE 0,20. Oke, kita langsung ke 0,04 volt. Kita hentikan dulu. Oke, kita jalankan. Nah, IB dan IC masih 0 dan PBE berubah menjadi 0,40 dan PCE dan PCC juga berubah menjadi 0,01. Oke, PCC 0,01, PBE juga PBE 0,40 yang salah, dan PBC sama dengan PCC 0,01. Dan untuk IB dan IC itu atau arus B dan arus A itu nilainya 0 masih. Nah, langsung ke 0,0. Nah, salah. Nah, jalankan. Nah, IB itu sudah ada, itu yang itu 0,25, FBE 0,52, PCE dan PCE masih sama yaitu 0,01, dan PCC 0,01. IC masih bernilai 0. Oke, kita isi dulu tabelnya. IB 0,25, PBE 0,52, dan PCC 0,01 dan juga 0,01. Ini tetap 0. Nah, kita lanjut ke 0,8 volt. 0,8 volt. Dan kita jalankan. PBE 0,55, IB 0,77, PCE dan PCC 0,01, dan IC 0. Oke, kita isi tabel. IB 0,77, IC 0,1, 0,01 maksud saya. IC masih 0, ini 0,55,
dan ini tetap 0,1. Kita langsung ke 1 volt. Nah, IB 1,33, PBE 0,56, PCE 0,01, PCC juga 0,01, dan IC masih 0. Kita isi tabelnya 0,01 terus 1,33 ya, 1,33 0 0,56 dan PBC tetap 0,01. Kita langsung ke 2 volt. Oke, jalankan. Nah, PBE 0,59, IB 4,27, PCE dan PCC masih sama yaitu 0,01, dan IC masih 0. 4,27, 0,01 masih 0. Ini 0,59, 0,59, ini 0,01. Nah, kita lanjut ke 3 volt. Oke, jalankan. IB 7,26, PBE 0,60, PCE dan PCC masih sama yaitu 0,01, dan IC masih 0. Oke. 0,01, 4,27, salah ya, berapa tadi, 7,26, 7,26, ini 0, ini 0,60, ini tetap 0,01. Oke, matikan, lanjut ke 4. Oke, lanjut. Nah, IB 10,3, PBE 0,61, PCE dan PCC masih sama 0,01, dan IC masih 0. 0,01, 10,3, 0, 0,61, dan PBC 0,01. Nah, terakhir 5 volt. Jalankan. Nah, IB itu 13,3, PBE 0,62, PCE 0,01, PCC masih 0,01 juga, dan IC masih 1. Maksud saya masih 0. Kita tulis 13,3, 0,01, 0, 0,62 PBE nya, dan PBC masih 0,01. Nah, mungkin ini hasil dari PCC, IB, IC, PBE, PBC jika yang diketahui itu FEB nya itu 0 volt, 0,2 volt, 0,4 volt, 0,6 volt, 0,8 volt, 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, dan 5 volt. Nah, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nah, lanjut pertanyaan pengembangan. Simulasikan dengan salah satu program simulasi multis, EWB, proteus, dan lain-lain pada rangkaian percobaan di atas. Nah, kita masih menggunakan rangkaiannya ini dan software yang akan saya gunakan yaitu EWB. Nah, kita langsung rakit saja dulu terlebih dahulu. Dua ya. Oke, kita terus resistor, dua resistor, terus
tadi kita butuh ini juga 2. Nah, sudah semua. Bisa digeser ke bawah ya, berarti kita geser otomatis. Terus kita juga butuh yang ini. Oke, kita nah ini juga di rotate. Nah juga, nah kita hubungkan saja, kita tahan terus ke sini. Dan bedanya EBB dengan Proteus ini agak lumayan ribet sedikit. Nah, terus ke sini. Terus ini ke sini, terus ini tahan ke sini. Nah, terus agak ribet ya menggunakan EBB. Nah, kita mengukur menggunakan multimeter. Oke. Nah, yang ditanyakan tadi itu apa? Nah, jika pada gambar di atas diketahui B 100, RB 39 ohm, kilo ohm, RC 1 kilo ohm, tegangan 1 PCC 15V 15 volt, dan PWB 2,5 volt. Tentukan besarnya IE. IE itu berarti yang sebelah sini. Oke, jadi kita langsung ubah nilainya. Kita ubah 100. Ini tadi 39. Oke. Dan ini tetap 1K. Dan ini di sini tadi PBB. PBB tadi itu 0,25. Maksud saya 2,5. 0,25 volt, 2,5 volt, dan PCC 15 volt. Oke. Nah, yang karena ini ditanyakan tadi IE, yaitu di sebelah sini, kita coba hubungkan ini di sini dan ini di sini. Dan kita setting ini satu juga, terus kita ganti ke oke. Nah, kita ganti, terus kita play. Nah, tegangannya itu 15,50 sekian. Nah, kita langsung lanjut ke nomor 3. Jika pada gambar di atas diketahui B sama dengan 30, RB sama dengan 10, RC sama dengan 1, tegangan 1 PCC 18 volt, tentukan besarnya IB minimum dan tegangan PBB yang diperlukan untuk mengaktifkan BJT. Nah, saya di sini kita disuruh menentukan. Nah, saya di sini mengganti dan mencobanya 2 volt saja PBB-nya. Apakah
BJT ini bisa berjalan atau tidak. Kita coba, kita matikan dulu, terus kita pindahkan, kita delete dulu terlebih dahulu. Salah. Nah, terus ambil lagi multimeter, terus yang ditanyakan tadi yaitu tentukan besarnya IB minimum. IB itu berarti di sebelah sini, berarti kita mencari IB minimumnya. Oke, langsung gabungkan. Kita ganti dulu, tadi ini di sini berapa? 10 lah 30 18. Oke, ganti di sini PCC nya menjadi 18, ini 10, ini juga 10, ini 30 ya. Oke, 30 10. Oh, berarti terbalik, ini 10, sini 30. Nah, kita coba hubungkan ini ke sini, ini ke sini. Coba. Nah, minimumnya yaitu paling rendah, karena yang ditanyakan minimum berarti kita tunggu lihat yang nilai paling rendahnya itu minus 66, sekian. Nah, oke, kita matikan. Dan tegangan PBB yang kita masukkan yaitu 2 volt itu bisa untuk mengaktifkan BJT. Nah, mungkin sekian video dari saya. Jika kurang jelas mohon maaf, karena saya belum terlalu mengerti tentang video ini. Jadi jika masih ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.